Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Ristiawati Rahayu dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang. Saya peserta Laksar CPNS Gelombang 2 tahun 2025 dari Kabupaten Sumedang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas pengalaman pembelajaran, substansi dan proses pembelajaran harian pada saat MOOC. Komponen pertama pada Laksar CPNS yaitu pelatihan mandiri secara daring melalui MOOC. Aplikasi MOOC ini dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara dan dapat diakses langsung oleh CPNS dengan login dengan NIK dan password yang ada di platform Subangkom, Sistem Informasi dan Pengembangan Kompetensi ASN. Tahapannya adalah para peserta mendownload materi, modul, dan bahan tayang dari agenda 1 sampai agenda 4, lalu membacanya, mengerjakan evaluasi yang ada di materi Sewajar CPNS. Setelah materi Sewajar CPNS selesai, lanjut ke microlearning, yaitu dengan menonton video bahan tayang, agar para peserta akan mendapatkan trofi dari materi yang sudah dibaca dan di-download. Ada 2 indikator yang akan dinilai, yaitu sikap perilaku dan evaluasi akademik. Sikap perilaku itu dari mendapatkan trofi dari keseluruhan modul dan bahan tayang yang dipelajari. Selanjutnya, para peserta diwajibkan untuk melaksanakan evaluasi akademik di Subangkom dalam jangka waktu 1 jam 30 menit untuk mengerjakan 50 soal. Evaluasi ini dilaksanakan terjadwal dan dapat diulang jika diperlukan dengan metode jadi seperti hasil akhir. Ada 4 materi yang dipelajari, namun pada kesempatan ini saya mau menyampaikan hasil resume dari materi atau 1, yaitu sikap perilaku bela negara. Sikap perilaku bela negara terdapat 3 materi, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Pokok bahasan pada bahan pembelajaran wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara meliputi wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, serta sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Sehingga pengetahuan tentang wawasan kebangsaan perlu untuk dimantapkan sebagai bekal dalam mengawali pengabdian kepada negara dan bangsa dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang ketiga NKRI, dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, artinya setiap materi muatan kebijakan negara, termasuk Undang-Undang Dasar 1945, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, NKRI, keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berlandaskan pada pandangan sama, yaitu semangat rasa persatuan, kesatuan, dan keamanan sebagai modal dasar dalam menegakkan negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Nilai-nilai bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang kelima kemampuan awal bela negara. Perspektif sejarah negara Indonesia mengatakan pada pemahaman betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa yang didasarkan pada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa dan nasionalisme. Kebijakan publik dalam format keputusan dan atau tindakan administrasi pemerintahan Sangri memiliki landasan ideal yaitu Pancasila, landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sistem yang mewadahi peran aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Selanjutnya, isu kontemporer. Yang pertama, konsepsi perubahan lingkungan strategis. Ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga, dan masyarakat pada level lokal dan regional. Yang kedua, isu-isu strategis kontemporer. Perlu disadari bahwa PNS sebagai aparatur negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian mengerus kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer, di antaranya korupsi, narkoba, paham radikalisme, terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax, dan lain sebagainya. Isu-isu yang dalam menggunakan kemampuan berpikir kritis secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok berbeda berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu isu saat ini, isu berkembang, dan isu potensial. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sekian resume materi agenda 1. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.